Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dilari kita Cahyanya akan melanjutkan part 2-nya, yaitu tentang menjelaskan ya yang telah saya lakukan, yaitu implementasikan langkah-langkah dari A sampai S. Yang pertama, sebelumnya saya di sini mengupload filenya, yaitu file Titanic CSV ya. Di sini sudah ada Titanic CSV. Nah, langkah pertama yaitu mengimport library and load datasetnya. Nah, di sini itu terdiri dari import Panda, import Pandas, import NumPy, import Matplotlib, Plot, lalu ada import Seaborn. Nah, ini adalah library standar ya untuk menganalisis data. Nah, Pandas ini untuk eh, membaca data SV, lalu memfilter grup dan lain sebagainya. Lalu yang NumPy ini untuk operasi numerik, terutama array dan nilai numerik. Selanjutnya ada import matplotlib, matplotlib, plot dan seaborn. Ini untuk visualisasi data. Jadi eh, lalu ini nih, yang ini membaca dengan delimiter titik koma. Kenapa pakai delimiter? Karena beberapa file CSV terutama dari Eropa atau hasil ekspor Excel itu menggunakan titik komanya dua ya, atas bawah daripada koma saja. Nah, kalau tidak sesuai, data ini bisa dibaca dalam satu koma saja, tidak terpisah-pisah. Jadi akan menyebabkan error. Jadi di sini saya menggunakan delimiter. Delimiter, oke. Lalu tampilkan 5 baris pertama. Ya, di sini em, ini digunakan untuk mengecek struktur awal data, termasuk nama kolom. Jadi isi setiap kolom dan apakah pembacaan CSV ini berhasil. Lalu di feed ini hasil dari yang akan menunjukkan tampilan seperti hasilnya ya. Ada passenger ID, survive, di kelas, lalu ada nama-namanya, yaitu nama di ini, tampilan 5 baris pertama. Ya, ini terlihat jelas namanya Brown, Kamis, nama-nama orang luar. Lalu ada jenis kelaminnya ya, laki-laki, perempuan. Lalu ada umurnya ya, dari 22, 38, 26, 35. Lalu ship SP, parts, terus ada tiketnya juga. Lalu ada fare, kabin, sama embarked. Seperti itu ya. Jadi itu fungsi dari div head ini untuk menampilkan kolom seperti ini. Selanjutnya, nah, saya sudah memasuki yang perintah kedua, yaitu adalah mixing values. Import tanda from scan processing import label encoder. Jadi di sini mixing values dan menentukan encode-nya. Encode. Oke. Jadi yang pertama ya, yaitu membaca file Titanic CSV-nya. Lalu yang kedua ini adalah drop kolom kabin kalau ada. Nah, ini adalah tujuannya untuk menghapus kolom kabin dari data frame karena biasanya banyak sekali missing value dan kurang relevan untuk prediksi. Lalu selanjutnya if cabin. Mengapa pakai if? Ini untuk mencegah error jika kolom kolom kabin ternyata tidak ada dalam datasetnya seperti itu. Oke. Selanjutnya itu adalah uh, bersihkan kolom H dari format yang aneh. Nah,
Maksud ini adalah kadang data umur ditulis dengan koma, misalnya 2,5 karena formatnya masih format luar ya. Nah, lanjut ya, fungsi clean edge. Ini mengubahnya menjadi floor 22,5 agar bisa diproses oleh model. Kalau gagal dikonversi karena format aneh atau kosong, akan dikembalikan non yang nanti diproses sebagai non atau missing seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah nih, missing value pada kolom H dengan median. Nah, tujuan ini adalah untuk mengisi nilai yang kosong atau missing ya pada kolom umur. Itu kan umur ya. Lalu median ini digunakan karena lebih tahan terhadap outlier daripada mean, sehingga hasil imputasi lebih stabil. Seperti itu. Oke, selanjutnya isi missing value pada kolom embarked dengan modus DF embarked. Nah, tujuan mengisi data kosong pada kolom embarked atau pemberangkatan ya, keberangkatan dengan nilai yang paling sering muncul yaitu nilai modus. Itu adalah nilai yang sering muncul. Nah, sangat cocok untuk data kategorikal karena modus ini mencerminkan kategori mayoritas seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu adalah cek kembali missing values-nya. Nah, dengan mengecek jumlah data kosong di setiap kolom setelah semua proses cleaning dilakukan, nah, kalau semuanya sudah nol, itu artinya dataset ini sudah bersih dan siap diproses lebih lanjut ya. Seperti video engineering, encoding, modeling, dan lain sebagainya. Oke, seperti itu. Dan nah, ini missing value setelah penanganan ya. Ini passenger ID, survive, class name, sex, ya, jenis kelamin, umur, ini sudah dilakukan phishing value, missing value, maaf, missing value seperti itu. Oke, ini untuk nanti. Nah, oke. Nah, ini ya melihat tipe datanya. Jadi kita melihat tipe datanya tadi sudah seperti ini. Tipe dan Oke. Lanjut kita memasuki encoding. Nilai unik kolom. Cek nilai unik yang kedua. Nah, jadi encoding ini adalah proses mengubah data kategorikal yang berupa teks menjadi angka karena model machine learning hanya bisa memahami angka. Selanjutnya, kolom seperti seks, jenis kelamin, atau embarked berisi kata string, bukan berisi angka. Ya, artinya masih dalam bentuk string ya, belum diubah ke angka 0 dan 1. Seperti itu. Lalu eh, kolom embarked. Nah, yang ini nilai unik kolom embarked. Masih berupa huruf gitu ya, belum dilakukan one hot encoding seperti embedded C atau embedded Q. Oke, Oke, selanjutnya yaitu adalah nilai unik kolom isi class. Nah, nilainya memang berupa angka 1, 2, 3, tapi ini bukan angka numerik biasa ya, melainkan kategori kelas penumpang. Seharusnya juga diubah menjadi 0 dan 1 ya. Oke, jadi jadi untuk kolom numerik seperti clutch, S, dan shift SP ini sudah memiliki tipe data yang tepat atau sudah dibersihkan dengan benar. Dan sebenarnya yang di sini boleh diubah dan tidak ya karena sudah tepat. Tetapi nanti saya memilih untuk diubah. Lalu kolom
kategorikal seperti seks dan imperfect ini hanya perlu di-encode jika digunakan dalam model machine learning ya. Selanjutnya ada tambahan yaitu kolom var, mengonversi kolom var menjadi numerik. Nah, jadi kenapa kolom var ini juga ikut? Karena yang tidak konsisten formatnya perlu diubah menjadi numerik. Karena kolom ini berisi informasi yang harus diperlukan sebagai angka. Seperti itu. Nah, mari kita lihat em, hasil setelah di encoding. Kayak ini ya. Ini yang hasil setelah di encoding. Nah, output dari GIFHID ini ya cek hasil encoding akan menunjukkan beberapa baris pertama dari data yang sudah diubah. Kolom-kolom yang sebelumnya kategorikal ini telah diganti dengan representasi numerik dan biner. Nah, kolom seks, nah, oke, pada kolom seks, ya, sekarang sudah berisi angka 0 dan angka 1. Ini menggantikan nilai kategorikal sebelumnya. Lalu pada kolom PC class, ini dia. Ini juga sudah diubah ya menjadi angka berurutan. Nah, selanjutnya adalah kolom Ember Kit. Ember Kit. Nah, yang ini sekarang memiliki dua kolom ya. Ember Kit I dan Ember Kit S yang masing-masing ini bernilai true dan false seperti itu. Oke, ini yang sudah di encode. Lanjut kita ke tiga ya, masih juga. Nah, kita akan membahas tentang data sudut yang menjadi training dan data testing seperti itu. Nah, teknis nomor 11. Encoding kolom kategorikal. Oke, seperti ini. Jadi di sini encoding dan kategorikal ya. Ada label encoder, reset dan embarker. Oke. Ini lalu yang kedua di sini adalah memilih fitur dan target. Jadi di sini memilih fitur dan targetnya yaitu adalah PCP class, sex, ya jenis kelamin, umur, CSP, parts, variant, dan market juga. Nah, jadi kalau saya bagian visualisasinya, nah seperti ini. Jadi grafik ini menunjukkan jumlah penumpang Titanic yang selamat. Survive 1 ini yang selamat dan survive 0 yang ini menunjukkan tidak selamat yang dibagi berdasarkan dua kelompok data ya. Nah, yang biru ini training dan yang warna orange ini adalah testing seperti itu. Nah, jadi pada hasil training dan testing ini lebih banyak penumpang yang tidak selamat yaitu survive 0. Nah, jadi pada training set ini juga penumpang yang tidak selamat ini sangat tinggi ya, 400 lebih, 400 ke atas. Nah, sedangkan yang selamat ini hanya sekitar 200 ke 70-an ke atas ya, mendekati 300. Nah, pola serupa juga ya dapat dilihat pada testing set meskipun jumlahnya lebih kecil karena subset ini lebih sedikit. Lalu distribusi kelas serupa di kedua dataset ya, baik data training maupun testing ini mempunyai pola yang mirip. Nah, kelas 0 yang tidak selamat ini lebih banyak. Nah, kelas 1 yang selamat lebih sedikit. Ini menandakan bahwa pembagian data training dan testing dilakukan secara seimbang.
secara seimbang ya, secara proporsinya meskipun total jumlahnya berbeda. Lalu imbalance imbalance dataset ya. Karena jumlah survive nol jauh lebih banyak daripada survive satu, ini berarti dataset ini tidak seimbang, imbalance. Oke. Kenapa dataset tidak seimbang ini bukan berarti gagal ya? Karena realitanya misalnya di kasus di Titanicnya sendiri, ini lebih banyak penumpang yang meninggal daripada penumpang yang selamat itu sedikit. Pada kisahnya itu seperti itu, fakta sejarahnya ya. Jadi memang sebenarnya data setnya tidak seimbang ini wajar, bukan karena kesalahan pengelolaan data. Oke, seperti itu. Nah, karena sudah saya jelaskan yang tentang training dan testing, selanjutnya kita ke fitur di missing values, terus testing and training, sekarang ke fitur scaling. Nah, yang ini, fitur scaling. Hmm, with training, transform di training dan testing. Oke, nah, jadi kita langsung saja ya. Ini seperti biasa, scalar, scalar transform extract, extras, lalu scaling selesai. Nah, ini menampilkan hasil scalingnya saja langsung ya, langsung saja. Nah, ini. Apakah sepertinya saya mempunyai. Nah, yang ini. Data sebelum scaling dan data sesudah scaling ini sangat terlihat jelas ya perbedaannya dari angkanya. Ini sudah terlihat ya, ini menggunakan minus 1, sekian. Jadi, dari skala nilai ya lah. Skala sebelum scaling. Nilai-nilai fitur seperti H, pair, dan shift SP contohnya ya masih berada pada skala dalam skala aslinya. Misalnya nih, H ini mulai dari 6,0 hingga 32,0. Ini kan menunjukkan umur ya. Nah, lalu ada var dari 7,925 hingga 78,542. Nah, lalu yang shift SP dari 0 hingga 4. Nah, sudah scaling ya, rata-rata min itu 0 dan standar deviasinya itu 1. Contoh nilai VERS yang awalnya 78,542 menjadi itu balik ke 3 ya, menjadi 0,018778 setelah diskalakan. Nah, seperti itu contoh sebelum dan sesudah scaling. Nah, di sini terlihat eh, hasil visualisasinya ya. Nah, memang kalau dari segi bentuk kurvanya tidak terlalu beda, cuman yang membedakan ini adalah angka-angkanya ya, sumbu Y dan sumbu X-nya seperti itu. Oke, selanjutnya langsung saja ke pelatihan model yang menggunakan SVC dengan kernel default RBF. Oke, ini inisialisasi model SVC dengan Cosmic Balance. Nah, sebelumnya saya menggunakan um, RBF. Cuman dikarenakan ini datanya agar balance dan agar balance dan seimbang, saya ganti. Tapi di sini saya ingin menggantinya kembali ke
RBF seperti itu ya. Oke, baik. Oke, di sini kita rubah ya model dengan kernel default RBF. Hmm, RBF. Oke, nah intinya itu kita hapus si white-nya tadi. Udah, terus kita isi dengan tutup kurung, buka kurung dan tutup kurung seperti itu. Nah, seperti ini. Yang menggunakan RBF. Nah, lalu model dengan data trainingnya sudah di scale. Kita jelaskan sebenarnya saya tidak perbedaannya di hasil visualisasi. Oke. Model berhasil dilatih menggunakan SVC. SVC, oke. Di sini sudah saya rubah ya menjadi RBF. Nah, jadi tujuannya ini adalah untuk eh, memprediksi siapa yang selamat itu survive di dataset teknik. Jadi berdasarkan fitur-fitur seperti usia, age, ya, jenis kelamin, dan lain sebagainya, seperti kelas penumpang, jumlah saudara, harga tiket, dan pelabuhan naik ya. Nah, jadi kenapa pakai SVF, support vector classifier, dengan kernel RBF seperti itu. Jadi SVC ini adalah algoritma klasifikasi yang kuat untuk memisahkan dua kelas dalam hal tidak selamat, nol untuk tidak selamat dan satu sama dengan selamat. Nah, lalu kernel RBF radial basis function ini memungkinkan SVC menangani data yang tidak linear, mencari garis pemisah yaitu hyperplane yang sudah dijelaskan di part satu terbaik ya. Jadi mencari garis pemisah terbaik di ruang berdimensi lebih tinggi dan untuk membuat model ini lebih fleksibel daripada linear SVM. Nah, jadi tujuan utamanya ini adalah untuk melatih model yang bisa mempelajari pola dalam data Titanic, lalu memprediksi penumpang mana yang mungkin selamat dengan akurasi tinggi seperti itu. Nah, oke, saya tadi lupa menjelaskan ya. Untuk yang fair itu em, dirubah juga. Karena sebelumnya yang fair tadi ini merupakan objek. Terus saya rubah menjadi float 64 karena ingin karena saya ingin kali ini berisi angka numerik juga ya. Jadi jumlah nan atau nilai missingnya di column itu berjumlah 0. Nah, dan tadi dalam data ini berhasil dalam data split ya pemisahannya training dan testing. Nah, jumlah training ini ada 712 dan jumlah data testing itu ada 179. Kayak seperti itu. Lanjut kita saya evaluasi untuk hasil akurasi classification report lalu confusion matrix. Nah, di sini oke. Jadi untuk menjawab bagaimana nilai akurasinya. Jadi ini di akurasi. Nilai akurasi model adalah 0,83 atau 83,24%.
Artinya dari 179 data yang telah diuji, sekitar 83% prediksi model ini sesuai dengan label sebenarnya ya. Jadi ini menunjukkan performa model yang cukup baik seperti itu. Selanjutnya, bagaimana hasil convolution matrix? Kayak ini ya, convolution matrix. Oke, terprestasi. Jadi ada true negatif TN itu yang ini 93 ini adalah true negatif. True negatif ini adalah model benar memprediksi tidak survive. Seperti itu. Selanjutnya ada false positif. False positif itu adalah yang 12 ini. Nah, ini adalah model salah memprediksi survive, padahal tidak survive seperti itu. Selanjutnya ada false negative VN yang 18. Ini adalah false negative VN. Nah, model salah memprediksi tidak survive, padahal survive seperti itu. Dan yang terakhir ini adalah true positive TP berjumlah 56. Berarti ini menunjukkan model benar memprediksi survive seperti itu. Jadi eh, model ini cenderung lebih baik dalam memprediksi tidak survive ya 93 dibandingkan survive survive ya 56. Tapi keduanya sudah cukup seimbang sih. Dari 93 dan 56. Oke, selanjutnya apa yang bisa disimpulkan dari classification report? Yang ini ya, classification report. Yang pertama yaitu adalah kelas 0 tidak survive. Jadi precision 0,84 dari semua prediksi tidak survive. Itu 84%-nya benar. Lalu ada recall 0,89 dari semua yang benar-benar tidak survive, 89% ini berhasil dikenali model. Seperti itu. Selanjutnya, F1 score. Ini keseimbangan uh, precision dari recall sangat baik. Oke, lalu supportnya ya ada 105. Gitu. Lanjut ke yang kelas 1 survive. Precisionnya 0,82. Dari semua prediksi survive, hanya 82% saja yang benar. Lalu ada pada bagian recall, ini adalah 0,76. Dari semua yang benar-benar survive, hanya 76% yang berhasil dikenali oleh model. Oke, selanjutnya ada satu skor 0,79. Ini masih cukup baik meskipun sedikit lebih rendah dari kelas nolnya. Seperti itu. Kelas nolnya 86, sedangkan kelas satunya 79 ya. Berbeda, bukan sangat tipis tapi tidak jauh bedanya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian ya refleksi pertanyaan diskusi. Oke, saya kembalikan ke atas ini. Jadi apa itu hyperlink pada kasus Titanic? Nah, dalam konteks SVM, jadi hyperplane ini adalah sebuah garis atau bidang pemisah yang digunakan untuk memisahkan dua kasus berbeda dalam data. Nah, pada kasus Titanic, kita mau memisahkan penumpang yang selamat dan tidak selamat. Nah, hyperplane itu semacam garis keputusan yang membagi dua kelompok ini di fitur. Contoh sederhananya yaitu adalah jika hanya pakai dua fitur ya, edge dan ver misalnya. Nah, hyperplane ini bisa jadi garis yang memisahkan penumpang mudah dan murah.
mungkin tidak selamat dengan yang lebih tua dan mahal mungkin selamat seperti itu. Nah, kalau saya pakai banyak fitur seperti pada kasus ini, hyperpledge jadi multidimensi ya, bukan cuma garis tetapi bidang di ruang dimensi tinggi. Nah, selanjutnya bagaimana SVM menemukan hyperplane? Nah, SVM ini bekerja dengan mencari hyperplane yang memisahkan dua kelas sebaik mungkin. Memisahkan marginnya itu jarak antara hyperplane dan data paling dekat dari masing-masing kelas disebut juga support vectors. Nah, jika data tidak bisa dipisahkan secara linear, SVM pakai kernel RBF ya, Radial Basis Function, untuk memetakan data ke ruang baru di mana data bisa dipisahkan dengan garis lurus secara tidak langsung seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu adalah em, apa artinya hyperplane terhadap keputusan selama atau tidaknya ya. Nah, jadi hyperplane adalah batas keputusan. Setiap penumpang yang berada di satu sisi hyperplane akan diklasifikasikan sebagai selamat. Sementara penumpang di sisi lain akan diklasifikasikan sebagai tidak selamat. Seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah nomor dua ya. Mengapa scaling fitur penting sebelum menggunakan SVM? Nah, jadi SVM ini itu untuk menghitung jarak distance base. SVM khususnya dengan RBF kernel itu bekerja dengan menghitung jarak antar data point untuk menentukan posisi hyperplane dan siapa yang menjadi supervektornya. Kalau skala antar fitur sangat berbeda, itu fitur dengan angka besar akan mendominasi perhitungan jarak. Oke, contohnya misal seperti ya H dan pad. Tanpa scaling, bagi scaling, oke, ini ya. Jadi tanpa scaling, SVM akan lebih peduli dengan fair karena angkanya jauh lebih besar. Padahal H juga penting seperti itu. Selanjutnya tuh scaling membuat semua fitur menjadi setara. Dengan standar scalar, semua fitur itu dirubah menjadi rata-ratanya nol dan standar deviasinya tuh satu. Artinya semua fitur punya pengaruh yang setara dalam proses pelatihan. Nah, jika tidak di scaling ya, tidak melakukan scaling, ini akan menyebabkan hyperplane bisa miring atau condong ke fitur yang besar nilainya. Dan akurasi model juga bisa menjadi rendah, lalu hasil prediksinya menjadi tidak akurat. Nah, itu adalah bahayanya tidak melakukan scaling seperti itu. Jadi scaling ini penting agar SVM tidak berat sebelah dan bisa belajar dari semua fitur secara global. Oke. Selanjutnya adalah ketiga, apa dampak pemilihan kernel terhadap performa model? Jadi apa itu kernel di SVM ya sebelumnya? Jadi kernel adalah fungsi matematika yang digunakan untuk SVM. Fungsi matematika yang digunakan SVM ini untuk mengubah data dari ruang aslinya ke ruang berdimensi lebih tinggi. Jadi agar data itu yang tidak bisa dipisahkan secara lurus ini menjadi bisa dipisahkan seperti itu ya. Nah, dampak pemilihan kernel terhadap performa model ya. Jadi linear pertama, linear. Kapan harus menggunakan linear? Jika data bisa dipisahkan dengan garis lurus linear. Nah, dampaknya apa? Itu menjadi cepat, simple, tapi nggak cocok kalau data punya pola kompleks. Seperti itu dampaknya. Lalu RBF. Kapan harus digunakan, dipakai jika data tidak linear dan polanya kompleks. Dampaknya apa? Dampaknya adalah menjadi fleksibel, bisa dipisahkan data non-linear dengan baik. Selanjutnya yaitu ada kernelnya polinomial.
Nah, kapan dipakainya? Jika ada relasi non linear yang mirip polinomial. Nah, dampaknya ini bisa sangat baik ya, bagus. Tapi bisa juga overfitting kalau derajatnya terlalu tinggi. Selanjutnya ada kernel sigmoid. Ini eh, dipakainya mirip fungsi aktivasi neural network. Dan dampaknya sih jarang dipakai karena hasilnya selalu tidak stabil seperti itu. Dan pada contoh kasus Titanic, data tidak sepenuhnya linear karena faktor selamat bisa tergantung kombinasi dari banyak fiturnya. Jadi saya pakai RBF kernel untuk menangkap pola non-linear. Nah, kalau pakai linear kernel hasilnya bisa kurang akurat. Tapi kalau terlalu kompleks, misal polinomial tingkat tinggi bisa survive ke data training. Nah, dampak langsung ke performanya yaitu pada akurasi, lalu kemampuan generalisasinya bisa kerja bagus di data baru atau tidak. Lalu ada waktu komputasinya ya, semakin kompleks kernel semakin berat prosesnya seperti itu. Jadi pemilihan kernel yang tepat, model yang lebih akurat dan efisien. Kalau salah pilih kernel, model bisa underfed, nggak cukup belajar, atau overfed ya, bisa belajarnya terlalu spesifik seperti itu. Nah, yang keempat ini bagaimana cara menangani data yang tidak seimbang dalam klasifikasi. Nah, seperti tadi ya, menggunakan class work balance. Ini saya memilih ini karena caranya paling simple menurut saya. Jadi, kita buat dulu ya, sebagai contoh saja. Sebagai contoh saja, tadi yang atas. Oke, ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini eh saya menggunakan kelas weight balance. Ini akan membuat model memberi bobot lebih besar ke kelas minoritas sehingga model tidak mengabaikannya. Cara ini cukup cukup efektif dan sederhana, serta langsung disupport oleh banyak algoritma seperti SVM, logistic regression, dan lain sebagainya di scikit-learn. Nah, maka SVM akan secara otomatis menghitung bobot untuk masing-masing kelas berdasarkan distribusi datanya ya. Jadi kelas minoritas akan mendapatkan bobot lebih tinggi, sedangkan mayoritas akan mendapatkan bobot lebih rendah. Nah, tujuannya agar loss function model memperhatikan kedua kelas secara seimbang saat training. Seperti itu untuk cara menangani data yang tidak seimbang dalam klasifikasi. Selanjutnya, kelebihan dan keterbatasan SVM. Dimulai dari kelebihannya dulu ya. Jadi untuk kelebihannya SVM ini akurat untuk data high dimensional. Jadi cocok untuk data dengan banyak fitur misalnya teks atau genetik karena SVM tetap kuat walaupun jumlah fitur lebih banyak dari jumlah datanya. Selanjutnya itu efektif untuk margin yang jelas. Kalau datanya bisa dipisahkan secara jelas, meski non-linear, SVM akan menemukan hyperplane terbaik dengan margin maksimum. Itu yaitu hasil klasifikasi bisa sangat akurat. Selanjutnya yaitu bisa menangani non-linear. Dengan kernel trig seperti RBF atau polinomial, SVM ini memetakan data ke ruang berdimensi lebih tinggi tanpa benar-benar mengubah datanya. Bisa klasifikasi data yang nggak bisa dipisahkan secara linear seperti itu. Lalu tahan terhadap overfitting.
short weighting, terutama dengan regularisasi sih, karena fokusnya pada support factors, bukan semua data, jadi modelnya nggak gampang overfit kalau diatur dengan benar. Nah, itu adalah kelebihan SVM. Lalu keterbatasannya. Oke, jadi SVM ini keterbatasannya pertama itu lambat di data besar ya. Jadi waktu training meningkat signifikan, jika data terlalu banyak, apalagi ribuan hingga jutaan baris, SVM tidak scalable seperti random forest atau XGBoost. Seperti itu. Lalu yang kedua, susah ditafsirkan. Interpretability-nya rendah. Jadi berbeda dengan decision tree atau logistic regression yang lebih mudah dipahami, hasil SVM sering jadi kotak hitam. Seperti itu. Selanjutnya perlu scaling fitur. SVM sangat sensitif terhadap skala fitur. Jadi butuh pre-processing seperti standar scalar. Kalau lupa scaling performa bisa anjlok. Seperti itu. Lalu ada pemilihan kernel dan parameter. Ini butuh eksperimen ya, jadi harus dicoba-coba dulu jika ingin memakai linear, polinomial, atau LPF. Seperti itu. Oke, sudah selesai untuk penjelasan pada kuis kecerdasan buatan pada kali ini. Penjelasan dari implementasi import hingga melatih model. Saya akhiri, maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.